Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, saya akan mengajar sejarah peminatan untuk kelas 10. Langsung saja di bab pertama adalah manusia dan sejarah. Yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian sejarah. Jadi secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang artinya pohon. Seperti pohon, sejarah pada setiap peristiwanya berkaitan dan mempengaruhi masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan mengupas tentang beberapa pengertian sejarah menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Herodotus. Jadi Herodotus berkata bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Selanjutnya, Ibnu Khaldun. Sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Selanjutnya adalah Sartono Kartodirjo, yaitu sejarah dibatasi oleh dua hal. Sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjektif, sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan. Sedangkan Mohyamin berkata bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Baiklah, jika kita simpulkan, sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang bersifat penting, abadi, dan unik yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Rekonstruksi tersebut berasal dari hasil kesimpulan data-data yang telah teruji. Selanjutnya, peranan manusia dalam sejarah. Jadi manusia merupakan penggerak sejarah. Perannya dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Selanjutnya, masih tetap peranan manusia dalam sejarah. Ini ada sedikit pertanyaan untuk kalian. Soekarno dan Muhammad Hatta adalah termasuk tokoh penggerak sejarah Indonesia. Dapatkah Anda menjelaskan alasannya? Selanjutnya kita masuk ke C, yaitu kehidupan, konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Jadi konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, serta perubahan. Baiklah, kita jelaskan yang pertama adalah perkembangan, yaitu suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya dan tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri. Contohnya yaitu perubahan bisa kita lihat dari penggunaan kapak pada masa praksara. Jadi yang pertama itu nomor 1 masih kasar dan belum diasah. Kedua mulai terbentuk tapi masih sedikit kasar. Dan yang ketiga sudah bagus dan terbentuk dan halus ya. Itu merupakan konsep dari perubahan. Selanjutnya adalah kesinambungan, yaitu suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Contohnya, praktik sosial tertentu menunjukkan terjadinya kesinambungan atau kontinuitas. Selanjutnya pengulangan, yaitu fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Contohnya pergantian rezim demokrasi terpimpin ke Orde Baru dan Orde Baru ke reformasi. Selanjutnya perubahan. Perubahan adalah ketika masyarakat membentuk praktek yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktek sebelumnya. Contohnya tentara-tentara tersebut pada Perang Dunia I. Jadi faktor perubahan yang paling penting yaitu perang tersebut.
Peran tersebut menjadikan suatu perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya, perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Jadi perubahan yaitu kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag. Ini zigzag ya, perubahan. Sedangkan keberlanjutan suatu keadaan yang telah berlangsung lama berlangsung secara garis lurus. Nah, ini kan garis lurus ya. Selanjutnya, keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Ya, masa kini merupakan produk dari perkembangan masa lalu atau sejarah. Jadi patung Cicero di Roma, Italia, Cicero adalah orator terkenal Romawi. Salah satu ungkapannya yang terkenal adalah Historia Magistra Vitae Est. Sejarah adalah guru kehidupan. Selanjutnya, sejarah berperan penting membentuk identitas dan kepribadian bangsa. Mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill mengatakan, satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak benar-benar belajar darinya. Selanjutnya, sejarah mengajarkan kepada kita untuk memahami masyarakat dan bangsa sendiri dan juga mengenal bangsa-bangsa lain. Jadi di foto pertama ada Mahatma Gandhi, di foto kedua ada Sun Yat-sen, dan di foto ketiga adalah Nelson Mandela. Jadi Mahatma Gandhi merupakan pejuang kemerdekaan India maksud saya. Sun Yat-sen tokoh nasional Tiongkok dan Nelson Mandela yaitu revolusioner anti apartheid Afrika Selatan. Dengan mengenal tokoh-tokoh dunia, kita dapat banyak belajar dari pemikiran dan perjuangan bangsanya. Terima kasih. Sekian.